semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Dewan juri yang saya hormati, panitia penyelenggara lomba pidato yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai zakat, baik hikmah manfaat zakat dan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya kita ketahui bahwa zakat merupakan fondasi kuat, elemen kuat dari rukun Islam, yang dimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukunlah bersama orang-orang yang ruku. Disebutkan lagi dalam hadis Bukhari dan Muslim, bunyan ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Disebutkan bahwa zakat dalam hadis tersebut wa ita'iz zakati dan tunaikanlah zakat. Pengertian dari zakat ini yaitu merupakan harta tertentu yang wajib kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi dalam realitanya mayoritas umat muslim berpikir bahwa zakat ini merupakan beban bagi mereka. Seandainya mereka lebih memahami zakat, senantiasa teredukasi bagaimana pemahaman zakat, insya Allah dalam menunaikannya pun penuh keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah dan manfaatnya. Dan dalam menunaikan zakat ini terdapat hikmah dan manfaatnya. Yang pertama yaitu menyempurnakan agama. Jadi ketika kita menunaikan zakat, seolah-olah kita melakukan perintah Allah ini dengan sempurna, dengan tujuan untuk kita berharap kepadanya keridhaan dan keberkahannya. Hikmah dan manfaat dari zakat yang kedua adalah di mana membersihkan jiwa, menambah harta. Al-Taharah, segala sesuatu yang suci, tetapi dalam artian terjagalah dari harta yang berlebih. Selanjutnya menambah harta, an-numu, dijelaskan bahwa maksudnya adalah jumlah hartanya banyak tetapi manfaatnya pun banyak. Hikmah dan manfaat zakat yang ketiga yaitu membangunnya struktur sosial yang dimana menegakkan kemaslahatan umat seperti dengan cara saling memberi, saling tolong menolong, saling membantu. Yang keempat dari hikmah dan manfaat zakat adalah zakat ini merupakan antitesa dari praktek riba, yang dimana zakat ini memiliki potensi yang besar sehingga bisa disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Ketika disalurkan kepada lembaga yang profesional yang berwenang yang bisa mengelola zakat tersebut, yaitu bisa melalui Badan Amil Zakat Nasional. Hadirin rahimakumullah, Basnas itu apa? Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional, yang dimana lembaga yang berwenang yang berfungsi mengelola pengelolaan zakat, pendistribusian, pengumpulan, perencanaan dari zakat tersebut. Yang mana dalam melakukan zakat ke Basnas itu terdapat manfaatnya. Pertama, sesuai dengan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal 'alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dari ayat ini, zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
untuk ambil zakat, untuk mualaf, untuk hamba sahaya, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, untuk orang yang sedang di jalan, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan Allah sebagai kewajiban darinya. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dari hal ini, dari ayat ini, bahwa dalam pengelolaan kepada orang-orang yang berhak harus ada petugasnya, yang dimana petugas ini yang berwenang, yang memiliki legalitas sesuai dengan undang-undang untuk mengelola zakat tersebut, yaitu Lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, ketika manfaat melalui zakat melalui Basnas ialah di mana adanya jaminan kepastian dan disiplin dalam membayar. Ketika menunaikan zakat melalui Basnas tersalurlah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian dari manfaat zakat melalui Basnas adalah mencegah terhindarnya dari sifat-sifat tercela seperti riya dan rendah diri. Riyanya seorang muzaki yang memberi harta, rendah dirinya atau disebut mindernya seorang mustahik yang menerima harta. Ketika disalurkan kepada Basnas, insya Allah dalam hal itu dapat bisa membantu memberi sesuai dengan tujuan, saling memberi dan saling menolong. Hadirin Allah, pembahasan dari hikmah, manfaat serta manfaat dari zakat melalui Basnas yang selanjutnya adalah bagaimana akibat dari orang-orang yang tidak membayar zakat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan bahwa ancaman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat pertama adalah harta tersebut akan menjadi lempengan api, yang dimana api tersebut akan terus-menerus dipanasi dan lalu dibakarlah kepada tubuh seseorang yang tidak membayar zakat. Setelah itu, apa saja yang dibakar? Punggungnya, dahinya, kemudian perutnya, sampai ia beres dengan urusan-urusan kepada orang-orang yang tidak dizakati olehnya. Beres dalam hartanya yang dipakai selama hidupnya. Oleh karena itu, kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan bahwa tujuan prinsip dari zakat ini adalah tersampaikan kepada orang-orang yang berhak, sehingga senantiasa lebih dianjurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Oleh karena itu, mari kita berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, yaitu melalui dengan zakat, salah satunya dengan zakat. Kemudian ada jaminan bagi orang-orang yang membayar zakat atau melakukan amal soleh, di mana Allah jamin menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, maka akan dibalas 10 kali lipat dari amalnya. Maka dari itu, yuk senantiasa kita menunaikan zakat, melakukan perbuatan amal baik dan soleh. Anak punai hinggap di atap karena zakat sudah ditetap. Burung punai hinggap di atap, zakat ditunai, hidup pun berkah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.